Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Khairani, NIM 060107210114, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 1A. Video ini yaitu untuk tugas mata kuliah studi hadis, yaitu hadis maudhu' dan hukum mengamalkannya. Lalu, apa itu hadis maudhu' dan cara mengamalkannya? Pengertian hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, takrir, dan sifat beliau secara dusta. Lebih tepat lagi, ulama hadis mendefinisikannya sebagai apa-apa yang tidak pernah keluar dari Nabi SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau takrir, tetapi disandarkan kepada beliau secara sengaja. Lalu, bagaimana sejarah kemunculan hadis maudhu'? Yaitu masuknya secara massal penganut agama lain ke dalam Islam, yang merupakan bukti keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Secara tidak langsung menjadi faktor yang menyebabkan munculnya hadis-hadis palsu. Tidak bisa diingkari bahwa masuknya mereka ke Islam di samping ada yang benar-benar murni tertarik dan percaya kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tetapi ada juga segolongan mereka yang menganut agama Islam hanya karena terpaksa tunduk pada kekuasaan Islam pada waktu itu. Golongan ini kita kenal dengan kaum munafik dan zindiq. Terjadinya pertikaian politik yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan awal adanya benih-benih fitnah yang memicu munculnya pemalsuan hadis. Tetapi pada masa ini belum begitu meluas karena masih banyak sahabat ulama yang masih hidup dan mengetahui dengan penuh yakin akan kepalsuan suatu hadis. Namun, pada masa sesudahnya, yaitu pada akhir pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, pemalsuan hadis mulai marak, baik yang dibuat oleh umat Islam sendiri maupun yang dibuat oleh orang di luar Islam. Terpecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan politik dan keagamaan menjadi pemicu munculnya hadis maudhu'. Masing-masing pengikut kelompok ada yang berusaha memperkuat kelompoknya dengan mengutip dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, menafsirkan atau mentakwilkan Al-Quran dan hadis menyimpang dari arti yang sebenarnya, sesuai dengan keinginan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan yang demikian itu, maka membuat hadis dengan cara mengada-ada atau berbohong atas diri Rasulullah SAW. Maka muncullah hadis-hadis tentang keutamaan para khalifah secara berlebihan dan para pemimpin golongan dan mahzab. Menurut Subhi Salih, hadis maudhu' mulai muncul sejak tahun 41 Hijriah, yaitu ketika terjadi perpecahan antara Ali bin Abi Thalib yang didukung oleh penduduk Hijaz dan Irak dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang didukung oleh penduduk Syria dan Mesir. Umat Islam terbagi kepada beberapa firqah, yaitu Syiah, Khawarij, dan Jumhur. Karena itu, menurut Subhi Saleh, bahwa tumbuhnya firqah-firqah dan mahzab merupakan sebab yang paling penting bagi timbulnya usaha mengada-ada kabar dan hadis. Apa itu faktor belakang adanya hadis maudhu'? Yang pertama itu adalah faktor politik. Pertentangan di antara umat Islam timbul setelah terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak dan kekhalifahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang menyebabkan umat Islam pada masa itu terpecah belah menjadi beberapa golongan, seperti golongan yang ingin menuntut bela terhadap kematian Khalifah Utsman dan golongan yang mendukung kekhalifahan Ali atau yang biasa kita kenal dengan istilah Syiah. Setelah perang Siffin, muncul pula beberapa golongan lainnya seperti Khawarij dan golongan pendukung Muawiyah.
mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar dan sesuai dengan ijtihad mereka. Jika tidak ada dalil yang mendukung kelompoknya, mereka mencoba mentakwilkan dan memberikan interpretasi atau penafsiran yang terkadang tidak layak, sehingga mereka membuat suatu hadis palsu seperti hadis-hadis tentang keutamaan para khalifah, pimpinan kelompok, dan aliran-aliran dalam agama. Yang kedua itu adalah faktor adanya kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Namun, ada di antara mereka yang masih menyimpan dendam dan sakit hati melihat kemajuan Islam. Mereka inilah yang kemudian membuat hadis-hadis maudhu'. Selanjutnya yaitu faktor kebodohan. Ada golongan dari umat Islam yang suka beramal ibadah, namun kurang memahami agama. Mereka membuat hadis-hadis maudhu' dengan tujuan menarik orang untuk berbuat lebih baik dengan cara membuat hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal dengan menyebutkan kelebihan dan keutamaan dari amalan tertentu tanpa dasar yang benar melalui hadis targhib yang mereka buat sendiri. Biasanya, hadis palsu semacam ini menjanjikan pahala yang sangat besar kepada perbuatan kecil. Mereka juga membuat hadis maudhu' yang berisi dorongan untuk meninggalkan perbuatan yang dipandangnya tidak baik dengan cara membuat hadis maudhu'. Yang keempat itu adalah faktor fanatisme yang keliru. Sikap sebagian penguasa Bani Umayyah yang cenderung fanatisme dan rasialis telah ikut mendorong kalangan Mawali untuk membuat hadis-hadis palsu sebagai upaya untuk mempersamakan mereka dengan orang-orang Arab lainnya. Dan yang kelima, faktor popularitas dan ekonomi. Sebagian tukang cerita yang ingin agar apa yang disampaikannya menarik perhatian orang-orang, dia berusaha mengumpulkan orang dengan cara membuat hadis-hadis palsu yang membuat masyarakat suka dan tertarik kepada mereka, menggerakkan keinginan, juga memberikan harapan bagi mereka. Lalu selanjutnya ciri-ciri hadis maudhu'. Ada dua kategori. Yang pertama, ciri yang berkaitan dengan rawi atau sanad, yaitu periwayatnya dikenal sebagai pendusta. Tidak ada jalur lain yang periwayatnya sikoh meriwayatkan hadis itu. Yang kedua, periwayatnya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. Dan yang ketiga, ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memalsukan hadis. Selanjutnya, ciri-ciri hadis maudhu' yang kategori 2, yaitu berkaitan dengan matan. Yang pertama, keracunan redaksi atau kerusakan maknanya. Yang kedua, berkaitan dengan kerusakan makna. Yang ketiga, tidak terdapat dalam hafalan para rawi dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Dan yang keempat, perkataan di atas tidak diketahui sumbernya. Hadisnya bertentangan dengan petunjuk Al-Quran yang pasti. Lalu contoh hadis maudhu' yang masyhur di masyarakat. Yang pertama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia telah mengenal Tuhan. Ungkapan ini bukan hadis, tetapi ucapan Yahya bin Mu'az al-Razi. Walaupun bukan hadis, tapi ungkapan ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, yaitu ketika Nabi ditanya, siapakah orang yang paling mengenali Tuhannya? Nabi menjawab, orang-orang yang paling mengenali dirinya. Lalu contoh yang kedua, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka aku akan menjadi penyafaatnya di hari kiamat. Ungkapan ini mengindikasikan bahwa ungkapan ini adalah hadis maudhu' atau hadis palsu. Dengan alasan ungkapan ini tidak tertulis dalam kitab-kitab hadis sahih dan sanadnya tidak jelas, bahkan tidak tertulis, dan ada sedikit kejanggalan dalam makna ungkapan tersebut. Pasalnya, ungkapan ini memperbincangkan pengagungan atau perayaan Maulid Nabi, sedangkan pengagungan dan perayaan Maulid Nabi tersebut belum pernah
terrealisasikan pada zaman Nabi Muhammad. Lalu, apa hukum meriwayatkan hadis maudhu'? Umat Islam telah sepakat atau ijma bahwa hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu' dengan sengaja adalah haram. Ini terkait dengan perkara-perkara hukum syara, cerita-cerita, targhib dan tarhib, dan sebagainya. Rasulullah dengan tegas memberi peringatan kepada orang-orang yang berbohong atas nama beliau, seperti sabdanya, "Sesungguhnya pembohongan atas namaku tidak seperti pembohongan atas siapapun. Siapa yang berbohong atas namaku, maka dia dengan sengaja menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Janganlah kamu berbohong atas namaku, karena sesungguhnya orang yang berbohong atasku akan masuk neraka." Lalu, bagaimana cara penanggulangan dan pemberantasan hadis maudhu'? Dengan pertama, meneliti karakteristik para rawi dengan mengamati tingkah laku dan riwayat mereka. Yang kedua, memberi peringatan keras kepada para pendusta dan mengungkap kejelekan mereka dengan mengumumkan kedustaan mereka kepada para pemuka masyarakat. Yang ketiga, pencarian sanad hadis, sehingga mereka tidak menerima hadis yang tidak bersanad, bahkan hadis yang demikian mereka anggap sebagai hadis yang batil. Menguji kebenaran hadis dengan membandingkannya dengan riwayat yang melalui jalur lain dan hadis-hadis yang telah diakui keberadaannya. Menetapkan pedoman-pedoman untuk mengungkapkan hadis maudhu', serta menyusun kitab himpunan hadis-hadis maudhu' untuk memberi penerangan dan peringatan kepada masyarakat tentang keberadaan hadis-hadis tersebut. Apa saja akibat munculnya hadis maudhu'? Yang pertama, menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam. Semakin tajamnya perpecahan di kalangan umat Islam, tajamnya pertentangan ini tentu akan melemahkan persatuan dan kesatuan umat Islam, dan bahkan dapat mengakibatkan umat Islam menjadi bercerai-berai. Akibat semacam ini sungguh sangat tidak diharapkan karena umat Islam disuruh untuk bersatu. Yang kedua, mencemarkan pribadi Rasulullah SAW. Munculnya hadis-hadis maudhu' yang isinya kadang-kadang bertentangan dengan akal sehat, logika yang benar, dan fakta yang ada dapat mencemarkan pribadi Rasulullah SAW. Karena dari hadis-hadis palsu itu tergambar bahwa Rasulullah SAW seolah-olah pelupa, bodoh, egois, dan kekanak-kanakan. Hal ini sangat bertentangan dengan fakta pribadi Rasulullah SAW yang sebenarnya. Yang ketiga, mengaburkan pemahaman terhadap Islam. Kalau hadis yang menjadi sumber itu palsu, berbeda, dan bahkan bertentangan dengan Islam yang sebenarnya, akan terjadilah pemahaman yang salah terhadap Islam, sehingga Islam tidak dapat diakui dan dipercaya sebagai agama fitrah yang dapat membimbing dan membawa manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang keempat, melemahkan jiwa dan semangat keislaman. Bila jiwa dan semangat keislaman ini lemah, maka dikhawatirkan kekuatan yang ada pada umat Islam akan lumpuh, sehingga umat Islam tidak lagi menjadi umat yang disegani, sebagaimana umat Islam terdahulu yang sanggup mengalahkan lawan meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah lawan yang jauh lebih banyak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.